Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi menetapkan tersangka baru kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang senilai 2,6 miliar rupiah serta sejumlah barang mewah. Satu tersangka baru, perempuan berinisial D, merupakan istri DPO kasus judi online berinisial A yang jadi buronan polisi. Selain menyita uang senilai 2,6 miliar rupiah, polisi menyita puluhan perhiasan dan jam tangan mewah. Hingga saat ini, polisi sudah menetapkan 18 tersangka, terdiri dari pegawai Kementerian Komdigi serta warga sipil. D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A berbagai barang bukti, ya antara lain uang tunai total 2,6. Kemudian penyidik juga menyita 58 buah perhiasan dan 6 buah handphone. Kemudian 2 mobil juga disita, kemudian 2 buah jam tangan mewah dan 1 buah buku tabungan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz memastikan akan memberhentikan 11 pegawainya yang jadi tersangka kasus judi online dari status ASN. Mutia mengaku sedih dan meminta maaf atas kasus ini. Mutia meminta maaf karena ada pegawai di Kementerian Komdigi yang seharusnya memberantas judi online, namun ternyata justru melindunginya. 11 pegawai Komdigi yang berstatus sebagai tersangka kasus judi online saat ini telah dinonaktifkan. Mutia memastikan oknum yang terlibat judi online segera diberhentikan sebagai ASN. Kalau sudah jelas ada suratnya, sudah jelas 7 hari dari penahanan, itu kami sudah bisa memberhentikan. Dalam 1-2 hari ini kita akan berhentikan. Gitu. Dan kita tetap membuka pintu, saya selalu menyampaikan kepada pihak APH bahwa silahkan kapanpun, berapa lama pun kalau mau masuk ke ruang kami dalam rangka penyidikan atau pengembangan penyidikan kami persilahkan. Negara paling tidak itu dulu, namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mundur jika dirinya terbukti terkait dalam kasus judi online. Ia menegaskan Polri akan memberantas judi online hingga ke akarnya. Kapolri menyatakan hingga saat ini proses penyidikan kasus judi online masih berjalan. Ia memerintahkan anggotanya memberantas praktik judi online tanpa pandang bulu. Namun upaya kami untuk bekerja kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat. Itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online di Indonesia hingga ke akarnya. Kapolri akan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam kasus judi online, termasuk jika hasil pemeriksaan mengarah kepada nama-nama tertentu, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak, karena kan dulu di Kominfo terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira
Kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu masih akan diproses, akan diperiksa. Sebelumnya, mantan Menteri Kominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Aristiadi, mendorong pengungkapan kasus judi online di Komdigi dan siap diperiksa polisi. Budi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Solusinya gimana, Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami, Pak. Gimana, Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap dipanggil juga, Pak. Pasti nggak. Berarti siap. Pasti nggak terlibat, Pak. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Komdigi yang dipisah, Pak? Ya tahu lah namanya. Hari Minggu lalu, polisi kembali menangkap 2 orang tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya berperan sebagai penghubung antara bandar judi dan oknum pegawai Komdigi. Dari keduanya, polisi menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah dan uang dalam rekening sebesar 2,8 miliar rupiah. Mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN. Dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM. Daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Hingga hari ini, polisi telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. 10 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang lainnya merupakan warga sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Kesorotan